Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Natena bhikkhaku hoti yawata bhikkhate pare wisang dhammang samadaya bhikkhu hoti nattawata. Yoda punyancak panyancak bahitwa brahmaca yang sangkaya lokecarahi sawe bhikkhawe ucati iti. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, ini adalah pertama kalinya saya mengunjungi Toli-Toli sekaligus Sulawesi Tengah. Ke Palu sekalipun ya baru tadi malam, itu pun hanya untuk transit. Kalau Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan saya sudah sering. Bahkan dulu sempat sebelum berangkat ke Sri Lanka itu saya tugas di Sulawesi Selatan selama kurang lebih 3 bulan rasanya. Sulawesi Tenggara saya kunjungi tahun lalu waktu SPD juga, dan saya fokuskan SPD-nya tahun lalu di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Tahun ini saya SPD keliling ke beberapa tempat, dan sebenarnya saya pernah diundang juga SPD tahun 2016 atau 2017 itu. Tapi waktu itu saya lebih banyak fokusnya tentang meditasi. Namun belakangan metodenya saya ubah. Saya setiap kali ceramah saya akan menggunakan satu sutta, dan sutta tersebut saya akan pergunakan untuk memahami meditasi, bagaimana agar sutta tersebut bisa diimplementasikan, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu sutta tersebut saya hanya akan ceramahkan sekali dan tidak akan pernah saya ulangi dalam ceramah-ceramah saya selanjutnya. Tujuan saya adalah agar umat Buddha itu bisa memiliki pemahaman yang luas tentang kitab sucinya sendiri. Karena seringkali apa yang terjadi, umat Buddha itu tidak pernah mengerti bagaimana yang namanya kitab sucinya, bagaimana yang namanya isi Tipitaka, bagaimana yang namanya ajaran Sang Buddha yang sesungguhnya. Saya tidak tahu di sini ada Tipitaka atau tidak. Tapi wihara-wihara tertentu saja di Indonesia yang memiliki Tipitaka secara lengkap. Tipitaka atau kitab sucinya agama Buddha itu yang bahasa Pali dan terjemahannya. Ketika saya berada di Sri Lanka itu saya pernah diminta untuk membelikan beberapa wihara. Itu bobotnya keduanya itu 66,5 kg. Itu Tipitaka dalam bahasa Pali dan dalam bahasa Inggris terjemahan. Harganya itu kurang lebih sekitar 45 juta. Ya, mungkin itu kitab suci yang paling mahal di dunia. Dan umat Buddha pun belum tentu pernah lihat, belum tentu pernah pegang, belum tentu juga apalagi membaca-baca. Apa yang dibaca, apa yang didengarkan seringkali itu katanya hanya sebatas apa yang dikatakan dan disampaikan oleh orang.
Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya, saya mengharapkan agar ceramah-ceramah saya itu memberikan wawasan secara langsung kepada umat tentang kitab suci yang sebenarnya mereka itu miliki. Dan ketika Tipitaka atau suta-suta itu dipelajari secara langsung, dipahami secara langsung, akan menimbulkan sangwega, akan menimbulkan semangat untuk praktek, akan menimbulkan keyakinan akan ajaran Sang Buddha yang sesungguhnya. Dan kalau ajaran Sang Buddha ini dipahami langsung dari sutanya, umat Buddha itu tidak akan pesimis. Karena sangat memprihatinkan saat ini ketika umat Buddha ditanya tentang ajaran Sang Buddha, tentang praktek ajaran Sang Buddha, umumnya umat Buddha itu sangat pesimis, tidak punya keyakinan terhadap praktek, tidak punya keyakinan bahwa mereka itu sanggup mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan baik dalam kehidupan mereka. Saya ambilkan contoh misalnya, ketika saya tanya, sanggupkah Ibu Bapak dan saudara semuanya menjalankan sila dengan baik? Jawabannya pasti merasa kesulitan, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, merasa bahwa sila ini sesuatu yang mungkin ajarannya para alien begitu, sehingga susah untuk diterapkan, susah untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal seperti saya sampaikan tadi siang, setiap aspek ajaran Sang Buddha itu sebenarnya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, dan itu bukan sesuatu yang sulit untuk dipraktikkan. Bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dipraktikkan dalam kehidupan manusia. Karena Sang Buddha itu sederhana, muncul ke muka bumi ini, datang ke muka bumi ini hanya ingin agar manusia itu bisa bebas dari penderitaan. Dan salah satunya cara yang beliau pergunakan itu adalah cara-cara yang sederhana. Sang Buddha berusaha untuk mengajarkan ajaran beliau dengan cara yang sederhana, untuk memahami hal-hal yang sederhana, dan juga dilakukan dengan cara yang sederhana, bukan dilakukan dengan cara yang ribet, dengan cara yang sulit, apalagi tidak memungkinkan untuk dipraktikkan. Umat Buddha merasa pesimis, umat Buddha merasa tidak mampu mempraktikkan ajaran Sang Buddha karena mereka tidak memahami Tipitaka dengan baik. Mereka hanya mendengarkan dari orang, begitu bantenya, begitu penceramah mengatakan, oh praktek sila itu sulit, meditasi itu sulit, mengembangkan kebijaksanaan itu sulit. Akhirnya apa? Umat Buddha pun terhipnotis karena ini diulang terus. Diulangi dari waktu ke waktu. Penceramah ini datang mengatakan umat agama Buddha itu adalah agama yang sulit dipraktikkan. Nanti penceramah yang lain datang juga mengatakan hal yang sama. Kalau katakan ini viharanya sudah berdiri sejak kapan? Katakanlah sejak tahun 92 sampai tahun ini, setiap penceramah yang datang itu mengatakan bahwa agama Buddha itu adalah agama yang sulit. Agama Buddha itu adalah agama yang tidak mudah dipraktikkan. Dari tahun 92, 2002, 2012, 20 tahun, 17 tahun. 27 tahun. Itu mengkristal pandangan seperti itu. Pandangan semacam itu akan mengkristal dalam diri Ibu Bapak dan saudara semuanya menjadi kerak begitu. Dan akhirnya apa? Merasa tidak mampu. Wah, sudahlah, saya yang penting bisa berdana saja.
Sudahlah, yang penting saya bisa ikut kebaktian saja. Sudahlah, yang penting saya KTP-nya cukup beragama Buddha saja. Ini yang sering terjadi. Ya, jadi karena tidak memahami isi Tipitaka dengan baik, tidak membaca isi Tipitaka dengan baik, akhirnya yang sampai kepada ibu bapak dan saudara semuanya itu adalah sesuatu yang sulit. Kalaupun ibu bapak dan saudara semuanya ditipu, ya ibu bapak dan saudara semuanya akan percaya. Kalaupun ibu bapak dan saudara semuanya dibohongin, ibu bapak dan saudara semuanya percaya. Padahal Sang Buddha jelas-jelas mengatakan, jangan percaya sekalipun itu disampaikan oleh guru yang kamu hormati. Tapi buktikan dalam kehidupan sehari-hari, berusaha untuk mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Benarkah itu sulit? Benarkah itu tidak mungkin? Benarkah itu mustahil untuk dipraktikkan? Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, pada malam hari ini saya ingin membabarkan ceramah dengan menggunakan Bhikkaka Sutta. Bhikkaka Sutta itu kalau diterjemahkan itu artinya khotbah tentang biku sebenarnya, definisi biku. Atau pertapa begitu. Sebenarnya ceramah ini disampaikan oleh Sang Buddha dan ceramah ini terdapat dalam Samyutta Nikaya. Ya. Sang Buddha menyampaikan ceramah ini karena suatu ketika Sang Buddha itu didatangi oleh salah satu pertapa. Karena di India waktu itu ada berbagai macam jenis pertapa. Dan agama waktu itu juga sangat kompleks, sangat banyak jumlahnya. Ada 62 agama di India. Dan 62 agama itu mereka hidupnya rukun. Tidak saling sikut sana sikut sini, tidak. Berdebat oke. Mereka akan berdebat ketika mereka punya kesempatan. Mereka akan saling mempelajari antara satu agama dengan agama lain. Dan kalau di India itu ada semacam balai desa begitu yang dipergunakan khusus untuk perdebatan para penganut-penganut agamanya. Oleh karena itu kalau kita baca dalam sutta, seringkali ketika Sang Buddha pergi berpindah patah terlalu pagi, Sang Buddha akan mampir ke balai desa semacam itu untuk berdiskusi, untuk bertukar pendapat dengan pengikut-pengikut agama dari agama-agama lain, untuk berdiskusi dengan para pertapa dari agama-agama yang lainnya. Itu banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Nah, namun kali ini Sang Buddha itu didatangi oleh seorang pertapa, tidak disebutkan nama pertapanya. Dan di situ Sang Buddha ditanya, apa yang membedakan, ya, intinya itu, apa bedanya saya dengan kamu? Apa bedanya antara saya dengan Bante? Pertanyaannya simpel seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya secara khusus orang ini, pertapa ini ingin bertanya kepada Sang Buddha, apa yang membedakan dirinya dengan Sang Buddha. Namun secara luas, di sini orang ini ingin bertanya, apa yang membedakan ajaran saya dengan ajaran kamu. Nah, karena itu Sang Buddha menjawab pertanyaan pertapa ini dalam 2 syair. Syairnya yang saya kutip tadi. Yang pertama, Sang Buddha itu mengatakan, natena pikako hoti yawata pikawe pare wisang damang samadaya piku hoti natawata.
Seseorang itu tidak hanya bisa dikatakan menjadi biku, menjadi pertapa, hanya karena dia hidup tergantung pada orang lain. Kita yang menjalani kehidupan monastik, menjalani kehidupan kewiharaan seperti ini, hidup itu tergantung dari orang lain. Katakanlah pada malam hari ini ibu bapak dan saudara-saudara semuanya sebagai umat kemudian menuntut saya untuk mengembalikan apa yang telah diberikan oleh umat kepada saya. Saya pastikan saya akan pulang tanpa sehelai benang. Karena apapun yang menempel dalam diri saya, apapun yang saya bawa, semua itu adalah pemberian umat. Jubah, handphone ini juga itu pemberian umat. Laptop saya yang saya bawa, itu juga pemberian umat. Semuanya, tidak ada satupun yang merupakan hasil kerja keras saya, yang merupakan bagian dari usaha saya. Tetesan keringat saya itu tidak ada satupun. Semua itu, apapun yang saya pegang, apapun yang saya miliki secara fisik, semua itu adalah pemberian umat. Oleh karena itu Sang Buddha seringkali mengatakan dan mengingatkan kepada para biku, sesungguhnya para biku itu adalah pengemis yang paling miskin di dunia ini. Mengapa? Karena para biku tidak punya apa-apa sebenarnya. Kalau umat-umat itu menuntut untuk meminta kembali apa yang telah mereka berikan kepada para biku tidak akan punya apa-apa. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah agar para biku ini tidak sombong. Karena kalau ibu bapak dan saudara semuanya lihat, terkadang ya ada saja. Itu pun bisa terjadi dari zaman Sang Buddha sampai zaman sekarang. Begitu seseorang meninggalkan kehidupan rumah tangga, menjadi biku, memakai jubah seperti ini, kesombongannya muncul begitu luar biasa. Saya ini orang hebat, disupport oleh umat. Saya ini orang hebat sehingga umat itu memberikan segala sesuatunya kepada saya. Untuk meredam kesombongan semacam ini, Sang Buddha kemudian mengatakan, dan itu realitas, bahwa biku, orang-orang yang memakai jubah seperti ini, itu adalah pengemis yang paling miskin di dunia ini. Mereka bukan orang-orang yang memiliki materi, memiliki segalanya dalam kehidupan mereka. Dan semua itu wajib dipergunakan untuk kepentingan praktek. Semuanya itu. Kalaupun saya kemana-mana itu bawa laptop, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar saya bisa belajar lebih baik dan menyampaikan ceramah seperti ini dengan baik juga. Sebelum saya ceramah, saya cari dulu sutanya. Sebenarnya saya tadi mau cari Sanggarawa Sutta. Saya baca-baca tentang Sanggarawa Sutta, tetapi begitu baca Sanggarawa, belum sampai ke Sanggarawa Sutta, saya lihat di atasnya itu ada sutta yang baik. Dan sutta Bhikkaka Sutta ini saya lihat bagus untuk bisa disampaikan. Dan saya dahulukan Sanggarawa Sutta Bhikkhu. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, ketika seseorang sudah memutuskan untuk menjalani kehidupan monastik, menjalani kehidupan kewiharaan, mereka semuanya hanya punya satu tujuan, yaitu mencapai kebebasan dalam kehidupan ini.
Dan itu yang ditekankan oleh Sang Buddha, bahwa setiap orang yang menjadi biku, dia harus berjuang semaksimal mungkin untuk mencapai kebebasan dalam kehidupan sekarang ini juga. Malu seandainya dia harus menunda, malu seandainya dia merasa tidak mampu untuk berjuang dalam kehidupan ini, untuk mencapai kebebasan dalam kehidupan ini. Karena Sang Buddha memutuskan untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga, kemudian menjadi pertapa hanya dengan tujuan dan harapan mencapai kebebasan. Menunda pencapaian kesucian, menunda praktek, itu bukan sistemnya agama Buddha. Apa yang diajarkan oleh salah satu guru terkenal di India, saya lupa itu namanya, entah itu Makali Gosala atau Purana Kassapa. Salah satu pandangan yang mereka anut itu namanya adalah Sangsara Wisuddhi. Sangsara Wisuddhi itu artinya apa? Itu artinya mencapai kesucian melalui kelahiran kembali. Oleh karena itu kalau para biku mengatakan, saya tidak sanggup praktek dalam kehidupan ini, saya akan praktek dalam kehidupan yang akan datang, itu sebenarnya mereka sudah terkontaminasi oleh ajaran guru di India ini yang muncul sebelum agama Buddha itu ada. Dia tidak mempraktikkan ajaran Sang Buddha, tetapi dia mempraktikkan ajaran orang ini, guru spiritual semacam ini, mempraktikkan konsep yang namanya Sangsara Wisuddhi. Dan jelas-jelas itu nanti akan bertentangan dengan syair yang kedua. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, Sang Buddha kemudian memberikan penekanan dalam syair pertama ini. Ketika mereka yang menjalani kehidupan monastik masih terikat dengan kehidupan duniawi, dengan hal-hal yang bersifat duniawi, di situ dia tidak layak disebut sebagai biku. Seringkali saya melihat apa yang diajarkan oleh Sang Buddha tidak dipraktikkan, dan apa yang tidak diajarkan kemudian dipraktikkan. Saya ambilkan contoh. Misalnya para biku senang bicarakan politik, para biku senang bicarakan soal hantu-hantu, para biku senang bicarakan hal-hal yang lain yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan praktek. Seharusnya seorang biku memberikan penekanan pada praktek sehingga kehidupan mereka akan terfokuskan pada praktek itu sendiri. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, ini yang pertama yang membedakan Sang Buddha dan juga pertapa tadi. Yang kedua, ini saya yakin tidak pernah ibu bapak dan saudara semuanya dengar, tapi ini jelas-jelas disampaikan oleh Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan, Yoda punyanca papanca bahitwa brahmacharya. Mereka yang menjalani kehidupan brahmacharya sudah selayaknya membuang punya dan papa. Punya
papa itu seringkali diartikan apa? Kejahatan. Punya itu seringkali diartikan sebagai tindakan yang tidak baik. Papa diartikan sebagai tindakan yang tidak baik. Oleh karena itu kalau ibu bapak dan saudara semuanya membaca Dhammapada Syair 183, sabab papa saakarana, tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Tetapi Sang Buddha juga memberikan penekanan. Yoda punyanca, membuang juga kebaikan. Jadi bukan hanya sesuatu yang tidak baik saja yang harus ditinggalkan, tetapi yang baik sekalipun itu harus ditinggalkan. Tentu ini saya yakin ibu bapak dan saudara semuanya tidak pernah mendengarkan, karena selama ini ibu bapak dan saudara semuanya ditekankan, lakukanlah kebaikan, lakukanlah kebaikan, lakukan pupuklah karma baik. Kalau itu terus yang diajarkan. Saya tidak takut untuk mengajarkan sesuatu yang kontroversial, kalau memang itu ada dasarnya. Dan seringkali dalam memahami syair Dhammapada ayat 183 itu tidak tepat. Sehingga di situ dikatakan sabab papasa akaranang kusalasa upasampada sacita pariyodapana. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, kemudian perbanyak kebaikan, sucikan pikiran. Kusala dan punya itu dua hal yang berbeda. Kusala itu adalah skillfulness, keterampilan, keahlian, kebiasaan. Sementara punya itu adalah kebajikan yang membuat kita masih punya harapan untuk terlahir kembali. Dan harapan untuk terlahir kembali itu apa? Dan ibu bapak dan saudara semuanya juga diajarin banyak-banyak berbuat baik agar nanti dalam kehidupan yang akan datang terlahir di alam yang baik, terlahir di surga. Tidak ada salahnya, tetapi itulah yang disebut sebagai bawa tanha. Bawa tanha dalam konteks arti yang sempit adalah keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial. Misalnya saya ceramah begini, pengen dikenal. Itu adalah bawa tanha. Atau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya datang ke wihara dengan mobil yang bagus untuk dipamerkan kepada umat-umat yang ada di wihara, agar mendapatkan pengakuan dari umat-umat yang ada di wihara. Itu yang namanya bawa tanha. Tetapi dalam konteks yang luas, dalam konteks yang lebih jauh, itu adalah keinginan untuk terlahir kembali. Oleh karena itu kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya melakukan kebajikan, kemudian punya keinginan untuk terlahir kembali, untuk entah itu di alam yang baik, di surga atau minimal di alam manusia, itu juga bawa tanha. Padahal ibu bapak dan saudara semuanya setiap hari, setiap waktu diajarkan untuk melepaskan tanha. Tanha itu ada 3 jenisnya. Kama tanha, bawah tanha, dan wibawa tanha. Kama tanha itu adalah keinginan untuk mendapatkan kesenangan indera, memuaskan lidah, memuaskan telinga, memuaskan mata, memuaskan hidung, memuaskan kulit kita dengan sentuhan, dan juga memuaskan pikiran dengan berbagai objek dhamma. Seperti ingin mendapatkan rasa senang, itu misalnya ibu bapak dan saudara semuanya ingin mendapatkan rasa senang, itu yang disebut sebagai kama tanha. Menghindari sesuatu yang jelek, rasa tidak nyaman, itu yang disebut sebagai kama tanha. Sementara bawa tanha itu adalah keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial, diakui oleh masyarakat.
Sementara wibawa tanha itu adalah keinginan destruktif. Dimulai dari rasa tidak suka, marah, benci, terakhirnya puncaknya itu adalah keinginan untuk membunuh, baik membunuh orang lain maupun membunuh diri sendiri. Itu wibawa tanha. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, apakah yang disampaikan dalam sutta ini tidak bertentangan dengan ajaran Sang Buddha yang lain? Tidak. Karena sekali lagi, kalau kita memahami dengan benar apa yang disampaikan dalam Dhammapada ayat 183 itu, 183 atau 185 itu, yang sebab pasa itu, saya lupa ayatnya itu, nomornya 183 atau 185 itu. Siapa yang biasa baca Dhammapada? Nggak hafal? Itu intinya, sababapa saakaranang, tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Kedua, kusala saupasampada, menjadi orang yang skillful, menjadi orang yang terampil. Terampil dalam arti apa? Ketika kita melakukan sesuatu diulang terus, kita akan menjadi terampil, tetapi dalam artian yang baik. Misalnya kita praktekkan sila, kita latih sila kita dari waktu ke waktu. Sekarang kita praktek, misalnya gagal, besok diulangi lagi. Gagal lagi, misalnya diulangi lagi, terus diperbaiki sampai kita itu benar-benar sempurna. Itu yang namanya kusala, itu seperti itu. Kusala itu adalah skillfulness, keterampilan dalam hal-hal yang baik. Itu bukan kebaikan, tapi keterampilan. Kusala sampada sacita pariyodapana. Sacita pariyodapana itu artinya membersihkan pikiran sebenarnya. Membersihkan pikiran dalam hal ini apa? Yang baik dilepaskan, yang buruk dilepaskan, yang baik juga sama-sama dilepaskan. Dan itu akan bersesuaian dengan Alagaddupama Sutta, di mana Sang Buddha itu mengatakan bahwa tidak hanya yang buruk saja yang perlu dilepaskan, yang baik sekalipun harus dilepaskan. Di situ Sang Buddha memberikan perumpamaan seperti rakit yang dipanggul. Rakit yang memberikan manfaat untuk nyeberangi sungai. Tapi ketika kita sudah nyebrang, rakit itu pun harus ditinggalkan, harus dilepaskan, tidak boleh dipanggul terus. Hanya saja kebanyakan orang ketika mengutip perumpamaan ini cukup sampai di situ. Kelanjutan kalimat yang disampaikan Sang Buddha tidak disampaikan. Yang disampaikan selanjutnya oleh Sang Buddha apa? Tidak hanya hal-hal yang buruk saja yang perlu ditinggalkan, yang baik sekalipun itu perlu ditinggalkan. Tentu ini akan membuat ibu bapak dan saudara semuanya merasa bingung. Mengapa kita harus meninggalkan yang buruk? Mengapa pula kita harus meninggalkan yang baik? Lalu kita ini akan jadi apa? Itu yang kemudian akan menjadi pertanyaan ibu bapak dan saudara semuanya. Ibu bapak dan saudara semuanya, yang namanya baik dan buruk itu adalah kesepakatan sosial. Ya, kesepakatan yang kita buat bersama. Kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat. Contohnya, sekarang kita menjalankan Pancasila. Dan kalau Pancasila yang dimulai dari menghindari pembunuhan sampai menghindari minum-minuman keras, kita sebut sebagai Pancasila Buddhis. Tapi kalau saya mengatakan itu bukan Pancasila Buddhis sama sekali, tidak ada nilai-nilai Buddhisnya sama sekali itu. Tidak ada nilai-nilai Buddhisnya. Mengapa? Kalau ibu bapak dan saudara semuanya membaca Aganya Sutta misalnya, Pancasila itu sudah ditetapkan oleh masyarakat sebelum agama Buddha itu muncul. Jadi yang namanya Pancasila itu sudah ada sebelum agama Buddha itu ada.
Nah, oleh karena itu sekedar Pancasila saja, sekedar menghindari pembunuhan, sekedar menghindari pencurian, itu tidak ada nilai-nilai Buddhisnya sama sekali. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya salah memahami, akhirnya apa? Sila ini membuat penderitaan bagi ibu bapak dan saudara semuanya. Bukan menimbulkan kebahagiaan, bukan menimbulkan ketenangan, tapi menimbulkan penderitaan. Oleh karena itu tidak mengherankan banyak umat Buddha yang mengeluh, saya tidak sanggup menjalankan Pancasila. Saya pasti nanti terlahir di alam yang jelek karena sila saya tidak sempurna. Mengapa? Karena umat Buddha ini memahami sila itu dari konteks non-Buddhisnya. Bagaimana memahami sila yang seharusnya mengandung nilai-nilai Buddhis? Sila itu harus dipahami dalam konteks anicca, harus dipahami dalam konteks dukkha, harus dipahami dalam konteks anatta, dan yang penting juga dalam konteks paticca samuppada. Kalau sila itu dipahami dalam 4 konteks ini, sila itu akan menimbulkan kedamaian, sila itu akan menimbulkan ketenangan, sila itu akan menimbulkan kebebasan dalam batin ibu bapak dan saudara semuanya. Tapi selama ibu bapak dan saudara semuanya tidak sanggup memahami 4 hal ini, sila dalam 4 konteks ini, apapun itu akan menimbulkan penderitaan. Karena 4 hal inilah yang menjadi ciri khas ajaran agama Buddha. Anicca, dukkha, anatta, dan paticca samuppada itu adalah ajaran yang murni milik Sang Buddha. Hukum karma itu bukan murni ajaran Sang Buddha. Sila itu bukan murni ajaran Sang Buddha. Meditasi itu sudah jauh dipraktikkan oleh masyarakat India sebelum Sang Buddha itu ada. Oleh karena itu seperti Uddaka, Alaraka, Lama dan Uddaka Ramaputa, mereka sudah sanggup mencapai jana ke-7 dan jana ke-8. Sudah bisa mereka meditasi lebih baik daripada ibu bapak dan saudara semuanya. Meditasi sekalipun itu sudah ada. Tapi bagaimana kemudian kita akan memahami semua itu dalam konteks Buddhis? 4 ini tidak boleh dilupakan. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya melanggar sila, ya harus dilihat dari 4 konteks ini, bahwa sila itu pun sesuatu yang anicca. Kalau dilekati, kalau diklaim sila ini milik saya, itu yang kemudian menimbulkan penderitaan. Dan harus dipahami bahwa yang namanya sila itu pun sesuatu yang terkondisi, sesuatu yang masih sangkara. Karena kondisinya saat itu tidak memungkinkan. Akhirnya apa? Kita katakan terjadi pelanggaran sila. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya bisa memahami seperti itu, sila itu akan enak dipraktekkan. Sila itu akan menimbulkan kebebasan batin. Tapi kalau hanya dipahami, oh sila itu konsep pelanggarannya seperti ini. Oh sila itu kalau begini berarti kita telah melanggar. Kalau hanya itu saja yang dipahami, saya yakin ibu bapak dan saudara semuanya akan menderita sepanjang hidup. Nilai-nilai Buddhisnya tidak ada sama sekali. Itu. Nah, ketika kita sudah memahami 4 hal ini, apapun itu, dalam konteks 4 hal ini, anicca, dukkha, dan anatta, di situ tidak ada yang baik, juga tidak ada yang buruk. Dan itulah yang namanya Yata Bhuta Nyana Dasana. Yata Bhuta Nyana Dasana itu tidak ada sesuatu yang baik, juga tidak ada yang buruk. Selama ibu bapak dan saudara semuanya masih melihat sesuatu dari baik dan buruk, penderitaan itu akan selalu ada. Saya ambilkan contoh. Katakanlah ceramah saya ini ibu bapak dan saudara semuanya rasakan tidak baik. Akhirnya apa? Ibu bapak dan saudara semuanya akan menderita. Karena ibu bapak dan saudara semuanya punya keinginan untuk mendengarkan ceramah yang baik, punya keinginan untuk mendengarkan ceramah yang enak.
punya keinginan untuk mendengarkan ceramah yang sesuai dengan selera ibu bapak dan saudara semuanya. Ini kalau apa yang saya sampaikan ini masih dilihat dari konteks baik dan buruk. Yata butanya nadasana itu artinya melihat sebagaimana apa adanya, melihat dan mengetahui sebagaimana apa adanya. Kalau melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya, baik dan buruk itu tidak ada. Disitulah penderitaan itu tidak akan ada. Disitulah kebebasan batin itu akan terjadi. Tentu ini butuh latihan. Dan ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, saya yakin nanti pulang itu bingung, ribut sana sini. Karena apa yang saya sampaikan pada malam hari ini kontradiktif, bertentangan, tidak pernah ibu bapak dan saudara semuanya dengarkan. Tapi bagaimanapun itu harus saya sampaikan, karena ini yang terdapat dalam Tipitaka. Dan saya tidak melihat bahwa ketika saya ceramah di desa, ketika saya ceramah di kota, ketika saya ceramah dengan orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang tidak berpendidikan, kemudian ceramahnya itu saya bedakan, tidak. Dimanapun saya ceramah, saya akan ceramah dengan cara yang sama, dengan cara yang tidak ada bedanya, tidak saya bedakan sama sekali. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, ketika Sang Buddha sudah memberikan penjelasan bahwa mereka yang menjalani kehidupan monastik ini, termasuk Sang Buddha, harus meninggalkan apa yang baik dan buruk. Dia juga harus menjelajahi dunia ini dengan pemahaman yang benar. Sangkaya loke carati, mengembara di dunia dengan pemahaman yang benar, menjelajahi dunia dengan pemahaman yang benar. Menjelajahi dunia dengan pemahaman yang benar, di sini apa yang dimaksud dengan istilah loka itu bukan sesuatu yang di luar, tetapi dunia pengalaman. Ini bukan dunia kita harus mengembara ke sana kemari di luaran sana, tidak. Tetapi dunia pengalaman kita yang menyangkut batin dan jasmani itu harus dipahami dengan sebenar-benarnya. Dilihat dalam konteks anicca, dukkha, anatta, dan paticca samuppada. Atau dengan bahasa sederhananya yata bhuta ñana dasana. Ketika kita melihat batin dan jasmani sebagaimana apa adanya, ketika kondisi-kondisi batin yang muncul ke permukaan, apapun itu, apakah itu perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun netral, kita tidak akan terpengaruh. Ketika perasaan yang menyenangkan muncul, kita sadar ini adalah perasaan yang menyenangkan. Kita tidak terjebak di sana. Atau ketika perasaan yang tidak menyenangkan muncul, kita juga tidak membenci. Berusaha untuk menghindari perasaan yang tidak menyenangkan itu, kemudian mencari sesuatu yang enak, mencari sesuatu yang menyenangkan. Meditasi dalam ajaran Sang Buddha bukan untuk mencari kebahagiaan, bukan untuk mencari kesenangan, tetapi untuk melihat sebagaimana apa adanya. Kalau perasaan netral yang muncul, apa yang biasanya terjadi? Yang biasanya terjadi itu adalah kebosanan. Kita akan bosan. Oleh karena itu, kalau ibu bapak dan saudara semuanya perhatikan di rumah, duduk diam, kemudian
kebencian dan keserakahan itu tidak muncul. Perasaan menyenangkan dan tidak menyenangkan itu tidak muncul. Nanti perasaan yang netral itu sedang dominan, pasti bosan yang terjadi. Ketika perasaan netral itu muncul, di situ akan menimbulkan kebosanan ketika dilihat dengan cara yang salah. Tapi kalau kemudian dilihat dengan cara yang benar, itu akan menimbulkan pengetahuan. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara semuanya, kita mempunyai kewajiban sebagai umat Buddha untuk melihat kondisi batin kita, apapun itu, apakah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun netral, dengan cara yang wajar. Demikian juga ketika kondisi-kondisi pikiran muncul, apapun itu, apakah itu pikiran-pikiran yang secara sosial itu dianggap baik, ataukah pikiran-pikiran yang secara sosial itu dianggap tidak baik, kita pun mempunyai kewajiban untuk melihatnya, bukan berusaha untuk lari, karena semua itu adalah bagian dari kehidupan yang telah Ibu Bapak dan Saudara semuanya bangun selama ini. Ambilkan contoh ketika Ibu Bapak dan Saudara semuanya mendengarkan ceramah saya, kemudian ceramah saya terasa tidak nyaman, terasa tidak enak. Lalu Ibu Bapak dan Saudara semuanya menyadari, wah ini pikiran saya timbul kebencian, pikiran saya timbul rasa tidak suka. Lalu Ibu Bapak dan Saudara semuanya berpikir, kalau pikiran saya seperti ini adalah karma buruk. Misalnya ya, muncul seperti itu. Itu pun tidak baik sebenarnya. Karena di situ ada ketakutan. Ibu, Bapak dan Saudara semuanya menjadi takut untuk terjebak dalam karma buruk. Kalau memang ada pikiran-pikiran misalnya yang jahat terhadap saya, cukup Ibu, Bapak dan Saudara semuanya ketahui, sadari ini ada pikiran yang jahat. Itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam Mahasatipatthana Sutta. Dalam Mahasatipatthana Sutta itu Sang Buddha mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang harus dibuang. Tidak ada sesuatu apapun yang harus dihindari. Kata-kata yang dipergunakan oleh Sang Buddha itu adalah pajanati. Pajanati itu apa? Melihat dengan kebijaksanaan, mengetahui dengan kebijaksanaan. Pajanati itu artinya, itu adalah kata kerja dari kata panya. Melihat dengan bijaksana. Melihat dengan bijaksana artinya cukup tahu saja, cukup mengetahui saja. Oh, ini ada pikiran yang jahat muncul. Kalau Ibu, Bapak dan Saudara semuanya rajin untuk mengetahui dan menyadari semacam itu, segala bentuk kejahatan, segala bentuk kebencian, segala bentuk keserakahan, dan segala bentuk kebodohan batin akan berkurang sedikit demi sedikit, akan terurai dari waktu ke waktu. Pasti akan terurai. Tapi kalau tidak segera terurai ya harus sabar. Itulah pentingnya memiliki semangat. Sang Buddha mengatakan punya wirya, semangat untuk praktek. Lah baru praktek beberapa hari, saya gagal ini praktek. Baru meditasi 1-2 jam, duduk, kemudian tidak bisa konsentrasi, bilang saya tidak bisa meditasi, kondisi batin saya lagi jelek, buruk, saya lari sana sini, tidak baik, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa perhatian dengan baik. Sang Buddha mengatakan butuh wirya, semangat. Kalau tidak bisa konsentrasi, tidak bisa mendapatkan ketenangan, duduklah dengan tenang. Biarkan pikiran itu bergejolak. Tidak masalah.
Nanti kalau sudah waktunya, pikiran itu persis seperti fisik ibu bapak dan saudara semuanya. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya kecapean untuk kerja, begitu duduk pun langsung tidur. Begitu dengarkan ceramah saya juga langsung ngantuk. Kalau fisiknya capek itu pasti begitu. Batin kita kalau lagi bergejolak, sedang ribut, di bendung sana jebol sini, di bendung sini jebol di tempat yang lain. Itu kalau pikiran sedang bergejolak. Oleh karena itu ada momen-momen tertentu saat ibu bapak dan saudara semuanya meditasi, pikiran ini bergejolak begitu hebat. Dan disitulah ibu bapak dan saudara semuanya sebenarnya cukup duduk dengan tenang saja. Tidak perlu lari, tidak perlu pergi. Karena apa? Pikiran sekali lagi itu juga masih terkena konteks sangkara, masih dalam konteks anicca. Oleh karena itu kalau hari ini meditasinya baik, besok meditasinya tidak baik, itu juga harus diterima. Inilah yang namanya anicca. Nah maunya hari ini meditasinya konsentrasi bagus, besok konsentrasi bagus, lusa konsentrasi bagus. Berarti kebahagiaan itu kekal. Nah kebahagiaan selama itu masih dalam konteks sangkara pasti akan berubah. Tidak mungkin ibu bapak dan saudara semuanya itu akan terus mempertahankan hari ini konsentrasi, besok konsentrasi, lusa konsentrasi. Tidak mungkin itu. Itulah yang namanya menentang ajaran Sang Buddha itu seperti itu sebenarnya. Ibu bapak dan saudara semuanya berusaha untuk menentang. Sang Buddha sudah mengajarkan sabe sangkara anicca. Ibu bapak dan saudara semuanya setiap waktu pun sampai mulutnya berbusa-busa hafal sabe sangkara anicca. Tapi begitu sudah meditasi, pengennya selalu senang, pengennya selalu bahagia, pengennya selalu terkonsentrasi. Lah hukumnya dari mana? Kita harus mengubah sabe sangkara anicca kalau mau begitu. Baru bisa selalu bisa tenang, bisa bahagia, bisa konsentrasi. Tapi selama hukum alam itu masih berlaku sabe sangkara anicca, sehebat apapun ibu bapak dan saudara semuanya meditasi, pasti ada waktunya tidak bisa konsentrasi. Pasti ada waktunya saat duduk pikiran itu tidak bahagia. Di zaman Sang Buddha ada seorang biku yang bernama Asaji. Bukan Asaji yang biku pertama, tapi ada Asaji yang lain. Dia adalah biku yang hebat meditasi, mampu mencapai jana kapan saja dia mau. Kalau dia sakit apapun, begitu masuk jana langsung sembuh. Wah, kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya bisa begitu, wah saya senang sekali Bante. Asaji ini hebat orang. Meditasi kapanpun dia mau masuk dalam jana berapa saja mampu dia. Kalau sakit, lagi sedang sakit begitu, masuk dalam jana sembuh. Tapi suatu hari dia sakit, mau masuk jana tidak bisa, berulang kali dia berusaha tidak bisa. Kemudian dia nyuruh seorang biku, tolong panggilkan Sang Buddha. Sang Buddha datang. Kemudian Sang Buddha bertanya, apakah silamu kamu langgar? Enggak, Bante. Kalau silamu memang tidak kamu langgar, ya sudah. Memang namanya konsentrasi jana itu pun tidak kekal. Bisa berubah setiap waktu, berubah setiap saat. Jadi ibu bapak dan saudara semuanya kalau meditasi tidak bisa konsentrasi, terimalah itu. Besok konsentrasi, terimalah itu. Lusa pikirannya bergemuruh, hebat, meledak-ledak, terima juga. Itulah yang namanya anicca. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya ingin kekal sepanjang waktu, kebahagiaannya muncul sepanjang waktu, jangan sekali-kali bilang sabe sangkara anicca, tetapi harus diubah sabe sangkara nicca. Segala sesuatu yang terkondisi itu adalah kekal adanya. Ya.
Ya, di sini ketika kita memahami sutta ini, kita bisa paham bahwa yang membedakan ajaran agama Buddha dengan agama lain, yang pertama itu kehidupan seorang bhikkunya, bahwa bukan hanya karena dia hidup tergantung pada orang lain, dia hidup disokong oleh umat, kemudian dia layak dikatakan sebagai bhikkhu. Demikian juga dalam artian yang luas, dalam artian ajaran yang sesungguhnya. Kita perlu menghindari kejahatan, kita perlu tidak melakukan kejahatan. Tetapi selain itu juga kita perlu melepaskan kebaikan. Karena ketika kita sudah masih menggenggam kebaikan, ya tidak ada kebahagiaan. Karena ketika ibu bapak dan saudara semuanya, saya ambilkan contoh saja, ingin moralitasnya baik terus sepanjang waktu. Moralitas itu kan baik, tapi ibu bapak dan saudaranya pegang terus. Saya moralitasnya harus baik terus, saya moralitasnya harus sempurna terus. Di situ pun ada penderitaan. Ketika kondisi tidak memungkinkan untuk mempraktekkan sila dengan baik, akhirnya apa? Timbul penderitaan dalam diri ibu bapak dan saudara semuanya. Oleh karena itu, sekalipun kebaikan, kalau memang ada waktunya dilepaskan. Sehingga kita bisa apa? Bisa melihat segala sesuatu itu sebagaimana apa adanya. Sila itu pun sekali lagi masih terkondisi. Itu adalah sangkara. Ya, jadi apapun prakteknya, entah itu dana, entah itu sila, meditasi, kebijaksanaan, itu perlu diingat bahwa harus dilihat dalam konteks anicca atau perubahan. Selalu berubah. Dua, dilihat dalam konteks dukkha, penderitaan. Ketiga, harus dilihat dalam konteks anatta. Artinya apa? Anatta itu tidak bisa kita kontrol selamanya. Tidak bisa selalu kita pegang. Tidak bisa selalu kita klaim. Dan yang keempat, itu harus dilihat dalam konteks paticca samuppada. Artinya terkondisi. Kalau kondisinya tidak muncul satu saja, di situ apapun itu tidak akan bisa terjadi. Ya, nah oleh karena itulah ibu bapak dan saudara-saudara semuanya. Saya tadi sudah dibilangin waktunya cuma sampai jam 9. Tapi kalau sudah ceramah kadang-kadang saya lupa waktu. Ya. Karena kalau saya sudah ngomong gitu saya tidak ingat ini saya ngomongnya lama atau sebentar. Ya, kita sebagai umat Buddha memiliki ajaran yang begitu hebat, ajaran yang begitu luar biasa untuk bisa menimbulkan kedamaian, menimbulkan ketenangan, juga menimbulkan kebebasan batin. Kebebasan ini bisa dicapai dalam kehidupan sekarang ini juga. Kebebasan ini bisa dirasakan kapan saja ibu bapak dan saudara semuanya mau. Kapan saja ibu bapak dan saudara semuanya mengharapkan, mau praktek, mau sungguh-sungguh terlibat mengimplementasikan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya kira untuk pengantarnya itu saja, dan sekarang ada waktu tanya jawab ya. Saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang bertanya?
Saya ambilkan contoh sederhana. Misalnya setiap kebaktian begini itu diadakan dana paramita. Ada momennya, misalnya ibu tidak punya uang. Kemudian bisanya itu hanya mempersembahkan dalam nominal yang kecil. Kemudian ibu merasa malu untuk memberikan dana paramita. Muncul perasaan tidak nyaman. Saya biasanya dana 50.000, hari ini saya hanya bisa bawa 5.000 misalnya. Ini contoh sederhana saja. Timbul penderitaan, timbul ketidaknyamanan, rasa malu itu pun penderitaan. Oleh karena itu, sekalipun dana itu sekecil apapun, ya ibu seharusnya tidak malu. Kalau ibu bisa berdana dengan sukarela, dengan tanpa rasa malu, disitulah sebenarnya ibu itu melakukan kebajikan. Tetapi tidak terikat pada kebajikan sama sekali. Suatu ketika Anathapindika itu kan seorang saudagar yang kaya raya. Dia bisa berdana apa saja, bahkan membangun Jetavana itu dia tutupi seluruh tanahnya dengan uang emas. Tapi ada momennya, dia itu bangkrut. Karena raja-raja juga sebenarnya pinjam uang itu kepada dia. Tapi ada momennya dia bangkrut, tidak punya apa-apa. Datang ke wihara itu biasanya dia selalu bawa makanan, bawa apapun untuk para samanera juga. Bawa minuman ke wihara. Ketika dia bangkrut tidak punya apa-apa, apakah dia kemudian berhenti berdana? Tidak. Dia datang ke wihara hanya dengan membawa segenggam tanah untuk memupuk pohon bodhi. Dia tidak malu, sehingga tidak ada penderitaan dalam dirinya. Kebanyakan umat-umat kita itu apa? Kalau mereka lagi punya uang, lagi punya kekayaan gitu, mereka gampang berdana. Tetapi ketika dia adalah kemudian kondisinya itu tidak memungkinkan untuk berdana dalam jumlah yang banyak, malu dengan orang-orang yang bisa berdana dengan banyak, secara banyak begitu. Rasa malu ini adalah penderitaan. Tapi apakah umat Buddha ada yang tahu itu penderitaan? Enggak. Menganggap bahwa rasa malu itu baik, sehingga dipelihara terus dari waktu ke waktu. Seberapapun kita mampu berdana, di situ seharusnya ada kerelaan bagi kita untuk melepaskan sekecil apapun itu tanpa rasa malu. Karena kita cukup melihat dengan baik, inilah yang mampu saya kontribusikan pada hari ini. Inilah yang mampu saya berikan pada hari ini, sehingga tidak ada penderitaan sama sekali. Itu dalam pengertian yang sederhana, ya, dalam pengertian yang paling simpel. Termasuk ketika dana makanan. Kadang-kadang kalau dana makanan itu kan pasti yang paling mencolok. Temannya bisa bawa makanan yang kelihatan mewah, kelihatan baik. Kemudian misalnya ibu bapak dan semuanya membawa makanan yang tampak tidak baik, minder. Muncul rasa malu, saya hanya bisa bawa makanan seperti ini. Itu juga penderitaan. Itu yang namanya duka, itu seperti itu. Itu yang namanya tidak ada kebahagiaan, itu seperti itu. Sebenarnya menemukan duka itu sangat sederhana. Melihat duka itu sangat simpel. Tetapi kita berusaha mencari sampai ke kehidupan yang lampau, mencari ke awang-awang, mencari kemana-mana. Sementara yang ada dalam kehidupan kita abaikan begitu saja. Ini yang disebut sebagai moha, itu seperti ini. Yang disebut sebagai moha itu apa? Ketidakmampuan untuk melihat secara langsung penderitaan yang ada dalam diri sendiri. Itu yang namanya moha. Kalau dalam sebenarnya tadi saya sudah baca-baca sebentar sama Diti Sutta. Salah satu definisi sama Diti, pandangan benar, itu adalah kemampuan untuk melihat penderitaan dalam kehidupan kita. Memiliki pandangan benar salah satunya itu adalah mampu melihat penderitaan dalam diri sendiri.
Ini pun perlu latihan, Bu. Ini juga berkaitan secara langsung dengan pertanyaan nomor 2 tadi. Jadi butuh latihan, tidak serta-merta selesai jadi. Ya ada orang-orang yang diajarin sekali langsung jadi, itu ada. Bahya Darul Jiria misalnya, diajarin oleh Sang Buddha, karena waktu itu Bahya Darul Jiria itu sebenarnya seorang saudagar kaya. Dia adalah seorang eksportir, juga seorang importir. Dari India ke Swarnadipa. Swarnadipa itu kalau saya lihat-lihat itu adalah Sumatera. Dia dari India berdagang ke Sumatera, membawa barang dengan menggunakan kapal. Tapi kemudian ketika dia sedang berlayar, kapalnya dihempas oleh badai. Semua barang dagangan dia habis, bahkan pakaian dia itu juga habis. Akhirnya apa? Dia pakai pakaian dari kulit kayu. Dan kemudian dia mengemis persis seperti pertapa begitu. Masyarakat yang ada di pesisir pantai, wah, merasa hebat. Karena itu satu-satunya orang yang berpakaian kayu. Dipuja, diberi persembahan yang luar biasa. Akhirnya Bahya Darul Jiria itu menganggap dirinya orang yang suci, orang yang telah mencapai kesucian. Tapi kemudian ada dewa yang baik memberitahu, kamu itu belum apa-apa. Berada di jalan kesucian pun belum. Tapi kalau memang kamu itu mau mencapai kesucian, pengen tertarik untuk mencapai kesucian, di Sawati itu ada orang yang hebat, namanya Sang Buddha. Dia langsung malam itu pergi jalan kaki. Dari pesisir pantai ke Sawati itu jauh. Kalau yang sudah pernah keliling ke India, tur ke India, itu belum ada yang di sekitar pantai itu. Itu aja berjam-jam kita jalan. Ini dia berjalan kaki dari pinggir pantai sampai ke Sawati. Begitu sampai di Sawati, ke wihara, ketemu biku pagi-pagi, mana Sang Buddha? Sang Buddha lagi pindah patah. Ya sudah, langsung tinggalkan, cari Sang Buddha. Begitu ketemu Sang Buddha itu lagi pindah patah. Bante, tolong ajarin saya Dhamma. Simpel saja permintaan dia. Sang Buddha bilang apa? Saya lagi pindah patah, ini waktunya tidak tepat. Bante, tolong ajarin saya Dhamma, karena saya tidak tahu kapan Bante itu akan meninggal dan kapan kehidupan saya ini akan berakhir. Sang Buddha tetap menolak. Ketiga kalinya dia minta lagi. Kemudian karena diminta 3 kali, Sang Buddha itu membabarkan cukup 4 kalimat. Dengarkan baik-baik. Siapa tahu ada Bahya Darul Jiria di sini. Ya, Sang Buddha itu hanya mengatakan, dite ditamatang bawi sapi, sute suta matang bawi sapi, winyate winyata matang bawi sapi. Mute muta matang bawisati, winyata matang bawisati. Cuma 4 kalimat itu. Dari apa yang dilihat, sekedar dilihat. Dari apa yang didengar, sekedar didengar. Dari apa yang dirasakan, sekedar dirasakan. Dan dari apa yang dipikirkan, sekedar dipikirkan. Cuman itu nasihatnya Sang Buddha. Sang Buddha kemudian melanjutkan, kalau kamu sanggup praktek seperti itu, kamu gak akan ada di sini, tidak ada di sana, juga tidak akan ada di tengah-tengahnya. Langsung dia jadi arahat. Tapi dia satu-satunya arahat yang tidak pernah menjadi umat Buddha. Dia tidak pernah menjadi umat Buddha, tapi dia arahat. Satu-satunya arahat yang tidak pernah menjadi umat Buddha. Karena habis itu Sang Buddha pergi pindah patah, dia pergi ditubruk sapi gila, mati dia. Dia satu-satunya arahat yang tidak pernah menjadi umat Buddha. Oleh karena itu, kalau umat Buddha mengklaim bahwa untuk mencapai kesucian itu harus beragama Buddha, nonsens. Berarti Bahya Darul Jiria itu salah. Bante Sariputta, Bante Moggallana itu mencapai Sotapanna sebelum menjadi umat Buddha juga. Jadi pencapaian kesucian itu bisa dicapai oleh siapa saja tanpa harus beragama Buddha. Mengapa? Karena pencapaian kesucian itu hanyalah sebenarnya pencapaian kedewasaan batin, tidak lebih dari itu. Jadi ketika apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan itu sebenarnya mengubah pola pikir, mengubah persepsi yang telah kita bangun selama ini. Kalau selama ini kehidupan ibu bapak dan saudara semuanya dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan keserakahan, dipenuhi dengan kebodohan batin, dibalik
Kemudian hidup tanpa kebencian, hidup tanpa keserakahan, hidup tanpa kebodohan batin. Cuman itu saja. Apa susahnya? Sebenarnya cuman begitu saja konsepnya itu. Tidak lebih dari itu. Hanya mengubah pola pikir, mengubah persepsi yang telah kita bangun selama ini. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara mengatakan itu sulit, tidak mampu, berarti ibu bapak dan saudara-saudara menganggap bahwa kondisi batin itu adalah kekal. Menganggap bahwa kondisi batin semacam itu tidak bisa diubah. Betapa nonsennya. Itu. Jadi pencapaian kesucian itu adalah pencapaian perubahan pikiran, perubahan persepsi yang sudah kita akumulasi sejauh ini. Nah, kalau ibu merasa kesulitan, di sini merasa kesulitan itu apa? Pesimis, tidak punya sadar. Yang namanya sadar itu apa? Sadar itu adalah keyakinan kalau saya praktek, saya pasti akan menemukan kebahagiaan. Itu sadar, Bu. Jadi sadar itu bukan hanya karena ibu tiap hari datang kemari, kemudian nancapkan hiyo, kemudian bersujud di hadapan Sang Buddha. Dan kalau saya mau jujur, tidak tahu ini Sang Buddha atau bukan. Karena patung semacam ini dibuat 400 tahun setelah Sang Buddha wafat. Siapa yang tahu wajahnya Sang Buddha yang asli setelah 400 tahun? Jadi ini hanya apa? Objek untuk mengingatkan kita bahwa Sang Buddha itu pernah ada. Tetapi masalah wajahnya, makanya Borobudur beda wajahnya, Thailand nanti beda wajahnya, Burma beda wajahnya, India, Sri Lanka, Jepang, Korea, semua itu berbeda wajah. Yang benar yang mana? Kalau saya tanya yang benar yang mana? Tidak ada yang bisa jawab. Karena ini dibuat 400 tahun setelah Sang Buddha itu wafat. Ini hanya objek untuk dihormati, mengingatkan kita, mendekatkan kita, agar kita persepsi kita, pikiran kita, oh Sang Buddha itu ada. Cuman itu saja fungsinya. Gitu, ya. Jadi yang namanya sadar itu adalah keyakinan bahwa kita mampu untuk praktek. Itu sadar, Bu. Jadi kalau ibu merasa kesulitan, itu yang namanya pesimisme. Sadar itu adalah keyakinan kita sanggup praktek. Pesimisme itu sebagai lawan katanya. Oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah ulangi lagi. Begitu praktek gagal, bangkit lagi. Kalau ibu itu bisa melihat anak-anak dengan baik, yang namanya anak-anak begitu mereka belajar berjalan, jatuh pasti bangun lagi, Bu. Ibu dulu pun begitu. Saya yakin ibu dulu begitu belajar berjalan tidak langsung lari, kok. Lah maunya ibu dalam praktek kan maunya begitu meditasi langsung lari. Kan begitu maunya. Langsung baik. Yang namanya praktek itu adalah pembiasaan diri. Biasakan dirinya pelan-pelan. Kalau hari ini gagal, ulangi lagi 1001 kali. Jangan begitu praktek, usaha sekali gagal, putus asa. Baru 2-3 kali usaha gagal, sudah saya tidak usah praktek aja. Karena masalahnya apa? Yang menjadi masalah itu kadang-kadang apa? Karena tidak memahami dengan benar bahwa pikiran itu pun masih labil, masih belum kokoh. Dan seorang arahat sekalipun apakah tidak punya perasaan? Ya punya, 3 jenis perasaan itu tetap punya yang dimiliki oleh arahat. Perasaan menyenangkan ya tetap muncul dalam diri arahat. Perasaan tidak menyenangkan muncul dalam diri arahat. Perasaan netral juga muncul. Siapa yang bilang arahat tidak mengalami 3 jenis perasaan ini? Arahat sekalipun itu tetap mengalami perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral. Apakah arahat itu selamanya bahagia, pikirannya pun selalu baik? Siapa yang bilang? Itu arahat sekalipun tetap mengalami, ada waktunya jadi senang, ada waktunya tidak senang, ada waktunya kondisi pikiran itu netral. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan ketika ibu lagi senang, wah, pokoknya jingkrak-jingkrak, bisa lompat-lompat, senang. Saya lagi senang batinnya. Tapi kalau sudah sedih, murung, tidak karuan. Tapi kalau arahat,
mereka tidak terjebak di sana. Ketika pikiran tidak menyenangkan muncul, dia tahu ini ada pikiran tidak menyenangkan. Kalau dia mau, dia bisa mengubah. Ini kehebatannya arahat. Ketika pikirannya tidak menyenangkan, dia bisa ubah untuk menjadi netral ataupun menyenangkan. Kalau pikirannya netral, dia bisa mengubahnya menjadi menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Itu adalah keahlian dia. Cuma itu saja kehebatan dia. Tetapi tetap mengalami, karena perasaan ini kan termasuk pancakanda. Dan pancakanda itu tetap ada dalam diri arahat yang masih hidup. Tuh, ya. Saya pikir pertanyaannya dilanjutkan besok aja. Karena tadi dibatasin jam 9 atau mau lanjut? Kalau mau lanjut saya layani sampai jam 12 malam. Dan lagi ada pertanyaan atau enggak? Atau sudah? Nah, ya, saya layani, saya tidak khawatir. Yang khawatir kan ibu bapak dan saudara semuanya. Nanti kalau pulangnya lambat dimarahin sama suami gitu aja. Ya. Talkshow itu kalau memang memberikan manfaat, saya tidak masalah. Dan kalau yang dibahas itu adalah hal-hal yang memang memberikan motivasi, memberikan semangat untuk praktek, oke. Tapi kalau kemudian talkshow-nya itu membahas misalnya alam astral, kemudian manggil indigo, maaf saja, saya belajarnya di bidang psikologi sehingga saya harus bicara dari sisi psikologisnya. Kalau dalam dunia psikologi, orang-orang indigo itu adalah orang-orang yang sakit jiwa. Saya harus ngomong pelan-pelan. Dalam dunia psikologi, orang indigo itu adalah orang yang dianggap sakit jiwa. Dan orang yang bisa melihat hantu-hantu itu dalam dunia psikologi disebut mengalami gangguan, istilahnya itu apa, sindrom Charles Bonnet Syndrome namanya. Jadi orang-orang yang bisa lihat hantu itu dalam dunia psikologi disebut orang yang mengalami Charles Bonnet Syndrome. Itu saya bicara dalam dunia psikologi karena saya belajarnya itu secara dalam dunia psikologi. Itu, ya. Jadi banyak hal yang kemudian kalau itu dipergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, oke, saya terima. Tapi kalau kemudian dipergunakan untuk membodohin orang, maaf, saya tidak setuju begitu. Itu karena kemudian umat itu dieksploitasi, dibodoh-bodohin, ditakut-takutin. Itu, dan kalau memang mau lihat penderitaan, kan kadang-kadang kita diajarin untuk lihat peta segala macam seperti itu. Tujuannya apa? Agar kita bisa lihat penderitaan. Nah, ngapain harus jauh-jauh lihat peta? Mau lihat diri sendiri aja penderitaannya luar biasa. Memangnya kurang? Penderitaan yang ada dalam diri itu memangnya kurang? Kalau memang kurang, saya tambahin penderitaan saya untuk dilihat, untuk ditonton. Penderitaan dalam diri kita saja sudah terlalu banyak. Ngapain harus lihat penderitaan peta? Ngapain harus melihat penderitaan makhluk lain? Penderitaan dalam diri sendiri itu sudah terlalu cukup. Ya, saya pikir itu aja sebagai penutup ya.